Gerakan Salamullah buatan Lia Eden mulai menarik perhatian publik pada tahun 1999. Kala itu, secara terang-terangan, Lia bersama 75 orang jemaah Salamullah melakukan ritual memerangi Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Ritual diadakan di bibir pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Tujuannya untuk membinasakan Nyi Roro Kidul yang mereka anggap sebagai lambang kemusyrikan. Beberapa ajaran dari Lia Eden dalam Salamullah adalah sholat dalam dua bahasa itu sah dan mengonsumsi babi juga halal. Lia Eden pernah mengaku menerima wahyu dari malaikat Jibril. Gak cuma itu, Lia juga menyebut dirinya Imam Mahdi, reinkarnasi Bunda Maria, dan mengatakan kalau anaknya Ahmad Mukti adalah reinkarnasi Yesus Kristus. Kok bisa? Sini gue ceritain. Pemimpin sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan, Lia Aminuddin atau dikenal sebagai Lia Eden adalah sosok yang penuh kontroversial. Gimana enggak, Lia Eden pernah mengaku menerima wahyu dari malaikat Jibril. Gak cuma itu, Lia juga menyebut dirinya Imam Mahdi, reinkarnasi Bunda Maria, dan mengatakan kalau anaknya Ahmad Mukti adalah reinkarnasi Yesus Kristus. Pengakuan kewahyuannya pertama kali dia siarkan pada tahun 90-an. Lia menamakan gerakannya Salamullah. Saat itu Salamullah memiliki pengikut kurang lebih 100 orang. Kok bisa? Sini gue ceritain. Gerakan Salamullah buatan Lia Eden mulai menarik perhatian publik pada tahun 1999. Kala itu, secara terang-terangan, Lia bersama 75 orang jemaah Salamullah melakukan ritual memerangi Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Ritual diadakan di bibir pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Tujuannya untuk membinasakan Nyi Roro Kidul yang mereka anggap sebagai lambang kemusyrikan. Ritual yang dilakukan selama 45 menit itu diawali dengan sholat yang diimami oleh Lia Eden dengan diikuti 75 pengikutnya. Puncak dari ritual terjadi ketika Lia Eden menghunuskan keris sepanjang 20 cm sembari menyuruh Ratu Pantai Selatan untuk segera nyah dari lokasi. Gerakan nyeleneh Salamullah nggak cuma itu. Lia Eden sih sempat bilang kalau Salamullah dibentuk atas dasar agama-agama yang pernah dia pelajarin, kayak Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Jadilah Salamullah penggabungan dari semua agama tadi. Beberapa ajaran dari Lia Eden dalam Salamullah adalah sholat dalam dua bahasa itu sah dan mengonsumsi babi juga halal. Nggak ketinggalan, mereka juga melakukan ritual penyucian seperti menggunduli kepala, membakar tubuh, dan sebagainya. Jadi penasaran gimana sih sosok Lia Eden? Lia Aminuddin lahir pada 21 Agustus 1947 di Surabaya. Lia terlahir sebagai seorang muslim. Pada awalnya, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang menempuh pendidikan sampai jenjang SMA. Dia berprofesi sebagai perangkai bunga. Namanya sempat ngetop setelah mempunyai acara khusus tentang merangkai bunga di TVRI. Lia mengaku perubahan terjadi saat dia melihat sebuah bola bercahaya kuning berputar di udara dan lenyap di atas kepalanya. Kejadian ini terjadi sewaktu dia sedang bersantai dengan kakak mertuanya di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada 1974. Peristiwa ajaib kedua yang mampu mengubah prinsip hidupnya terjadi pada malam 27 Oktober 1995. Saat itu ia sholat dan merasakan kehadiran pemimpin rohaninya, Habib Al-Huda. Setelah itu, Lia Eden mengaku dia menerima bimbingan malaikat Jibril secara terus-menerus sejak 1997. Dalam perjalanannya, Lia Eden sempat gonta-ganti penampilan. Awal kemunculannya, Lia mengenakan kerudung atau hijab yang ketat. Kemudian, mulai Januari 2005, semua ia lepas. Lia memilih menggunduli kepalanya. Ia juga mengenakan bentangan kain putih 7 meter yang hanya dililit-lilit. Lilitan ini tanpa mutilasi kain dengan gunting, juga tanpa lubang jarum akibat jahitan. Gaya berpakaian Lia diikuti para pengikutnya. Sebagai aksesoris ada simbol mahkota surga dan tanda lulus ujian Tuhan. Nah, pada 28 Desember 2005, Lia akhirnya ditangkap di kediamannya di Jalan Mahoni Bungur, Jakarta Pusat. Dia ditangkap atas dugaan penodaan agama.
Sejak tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa sesat bagi ajaran Lia Eden dan jemaahnya. Fatwa itu mengatakan kalau malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi setelah kedatangannya pada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, klaim Lia Eden yang mengaku pernah didatangi malaikat Jibril dinyatakan sebagai tindakan sesat dan menyesatkan. Gak hanya itu, Lia Eden juga sempat dipenjara selama 2 kali dalam hidupnya. Yang pertama pada 29 Juni 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kalau Lia dianggap terbukti menodai agama, melakukan perbuatan tak menyenangkan, dan menyebarkan kebencian. Dia pun dipenjara selama 2 tahun. Saat divonis penjara, Lia sempat berkomentar cukup nyeleneh. Dia mengatakan, kalau saya dibebaskan, saya akan memohon kepada Tuhan supaya lumpur di Sidoarjo dan Gunung Merapi bisa reda. Jika saya tidak bisa membuktikan, biarlah saya dihukum mati. Tidak cukup sampai di sana, Lia kembali merasakan dinginnya kamar penjara pada 2 Juni 2009. Kali kedua ini, Lia dipenjara selama 2 tahun 6 bulan. Lia dinilai terbukti menista dan menodai agama. Dia kemudian bebas 15 April 2011. Saat bebas, Lia Eden mengaku tidak kapok di penjara. Lia menyatakan akan terus menyiarkan keyakinannya dengan mendamaikan semua agama. Perjalanan Lia Aminuddin berakhir saat dia meninggal dunia pada Jumat 9 April 2021. Jenazah Lia dikremasi di rumah duka Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara.